Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Memang pendeta akan membaca bagi kita semua, perhatikan dengan baik demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Adik-adik sekolah minggu masih ingat dengan lagu Do Re Mi Fa Sol La Si Do? Kita nyanyikan bersama-sama ya. Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, mi minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Do re mi fa sol la si do, sol do. Do re mi fa sol la si do, sol do. Nah, adik-adik, Amang mau bertanya, siapakah dari kalian yang tidak berdosa? Silahkan tunjuk tangan. Ada? Tapi siapa di sini anak-anak yang berdosa? Baik, pasti semua kita pernah melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Di rumah, di sekolah, di gereja juga. Bahkan ada orang yang sudah beribadah pun melakukan dosa, mencubit temannya, mengajak kawannya ngomong-ngomong padahal sedang ibadah, padahal sedang berdoa gitu kan. Kayak lagu tadi, do itulah dosamu. Kita adalah orang yang berdosa, tapi datanglah kepada Tuhan. Orang-orang yang berdosa itu supaya apa? Kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita tahu kalau kita ini adalah anak-anak yang berdosa. Jangan kemudian kita tahu kita berdosa, tetapi kita tidak mau memohon, meminta ampun kepada Tuhan. Ya, kalau kita bersalah sama orang tua kita, yang kita kerjakan kan kita meminta maaf kepada mama, papa. Ma, aku tidak akan ulangi lagi. Seperti itu kan? Nah, itulah yang harus dilakukan kita sebagai orang-orang berdosa ini. Nah, demikian dengan firman Tuhan pada minggu hari ini, adik-adik sekolah minggu. Dikatakan setelah manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, dan telah dihukum oleh Allah, hukuman bagi mereka sudah ada, seperti yang khotbah-khotbah minggu lalu. Ternyata manusia itu, keturunan Adam dan Hawa itu kan terus bertambah di dunia ini. Ya, bertambah banyak. Karena kata Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Dan setelah banyak, manusia sudah semakin banyak, tapi ternyata Tuhan melihat, kok makin banyak orang ini, makin besar kejahatannya. Gitu. Tuhan menjadi marah. Loh, kenapa ya manusia ini gitu? Kok makin banyak ini nih gitu? Kok makin besar kejahatannya di bumi ini, di dunia ini? Jadi makin banyak orang, kejahatannya makin besar, dan cenderung mereka melakukan yang jahat. Bayangkan. Ya, coba dulu kalau berapa anak mama di rumah. Kalau misalnya 4. Kalau semua anak yang 4 ini melakukan kejahatan, kan bahaya.
Loh, kata mamanya, kenapa jadi jahat anakku ini? Sama siapa ini bergaul? Sama siapa ini berteman? Dulu baiknya ini. Kudidiknya ini sebagai anakku yang baik. Kusuruh ke gereja. Kusuruh ke sekolah. Aku suruh dia les. Dan sebagainya. Kok makin jahat? Kok tidak baik? Jadi mereka, adik-adik, banyak berlomba-lomba melakukan yang jahat. Bayangin dulu. Kok ada ya? Gitu kan? Orang berlomba-lomba melakukan yang jahat. Yang ada kan lomba tarik tambang. Lomba main, kelereng dalam sendok. Lomba lari. Tapi ini berlomba-lomba melakukan yang jahat. Seharusnya anak-anak Tuhan itu adalah berlomba-lomba melakukan yang baik. Misalnya, saya bilang tadi anak papa mama, ada 4. Keempatnya berlomba-lomba membuat yang jahat. Misalnya, ada yang memukul, ada yang ada yang memecahin piring, ada yang mengotori rumah, ada yang mengganggu tetangga, ada yang mencuri uang tetangga, mencuri uang teman, merobek-robek buku kawannya, ada yang malas sekolah. Kalau begitu kira-kira senang nggak hati orang tuanya? Ih, bagus sekali kau nak. Kau rusak ibuku orang. Hebat. Ada? Nggak ada. Pasti dihukum. Sini kau. Kenapa kau melakukan, kenapa kamu mengerjakan yang tidak benar sama kawan? Pasti dihukum. Pasti mamanya tidak senang. Karena kalau kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, seperti mencoreng muka wajah orang tua kita gitu loh. Ini mamanya ini gitu kan. Jadi mamanya yang malu. Padahal kita yang berbuat. Maka adik-adik harus menjaga sikapnya dengan baik. Supaya tidak membuat malu mamanya. Dan tidak juga membuat malu dirimu. Dan Tuhan juga senang melihatmu. Kalau kamu tidak berbuat jahat. Nah, tapi kalau kita berlomba-lomba berbuat baik, ya, pasti senang orang tua kita. Misalnya ada tadi kan Amang bilang 4 anak mamanya. 1 menyuci piring, 1 menyapu rumah, 1 menyiram tanaman, 1 mengepel, atau belajar bagus, ada yang rajin sama-sama ke gereja, pintar di sekolah, ya, pasti mamanya senang. Ya, pasti mamanya senang, bahagia, bangga. Ini nih anak papa, anak mama gitu. Kalau yang tadi nakal itu, nggak tahu anak siapa ini gitu. Ya, jadi begitu juga dalam firman ini adik-adik yang kita pelajari pada minggu hari ini, akhirnya Tuhan menjadi sedih. Sedih dia melihat orang-orang yang diciptanya itu kok menjadi jahat ya gitu kan. Hati Tuhan sedih melihat orang-orang itu kok jadi jahat, kok jadi berdosa. Apakah itu balasan manusia kepada Tuhan yang baik itu? Masa sih kebaikan harus dibalas dengan kejahatan? Kan gak bagus itu kan? Maka Tuhan bilang, aku akan melenyapkan manusia. Jadi Tuhan marah ini ceritanya. Jadi kalau manusia itu sudah sangat berbuat jahat, tidak tahu lagi dia berbuat baik, sudah sampai melanggar apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka Tuhan itu bisa marah loh. Karena Tuhan yang menciptakan, menempatkan di muka bumi ini, tetapi mereka tidak tunduk kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Tuhan itu bisa marah kayak mama kita tadi itu. Kan mama bapak kita yang melahirkan kita ke dunia ini. Tapi kemudian kalau kita berbuat jahat kan mereka marah. Tuhan pun begitu. Kita ini anaknya, kita ciptaannya. Kalau kita berbuat berlawanan dengan Tuhan, Tuhan itu marah, tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Maka dikatakan menyesal, akan kulenyapkan katanya. Ciptaanku dari bumi ini, manusia dan hewan, dan makhluk-makhluk yang merayap di tanah. Burung-burung di udara. Saya menyesal telah membuat mereka. Itu karena kejahatan. Ya, itu karena kejahatan manusia itu. Tidak mungkin Tuhan menyesal kalau semuanya itu baik-baik saja. Ya kan, mamanya juga tidak mungkin marah-marah kalau kamu bagus di rumah, rapi kamu bikin. Kau cuci piring dengan bagus, makan teratur, belajar bagus, menonton pada waktunya, tidak terus main game. Pasti mamanya senang. Itu karena kejahatan manusia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sedih dan ingin melenyapkan karena mereka berdosa. Mereka berdosa kan adik-adik? Firman Tuhan bilang apa? Upah dosa adalah maut. Maka Tuhan hendak melenyapkan. Kalau maut itu sama dengan kematian. Karena mereka telah berdosa, maka upah dosa adalah maut, kematian, melenyapkan. Jadi Tuhan mau melenyapkan mereka karena mereka berdosa dan tidak mau berbalik kepada Tuhan atau bertobat kepada Tuhan. Namun, dari situ kita tahu kalau Allah itu berkuasa,
atas semua ciptaannya. Katanya, tetapi Tuhan memperhatikan dan memeriksa dengan cermat. Sehingga adik-adik, walaupun di situ banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang berdosa, walaupun banyak yang melakukan yang tidak benar pada zaman itu, pada masa itu, ternyata Tuhan masih mengenali seorang yang bernama Nuh. Bayangin, ini sudah banyak kerumunan. Bayangkan misalnya dalam satu tempat ramai sekali gitu. Tapi Tuhan mencermati dan mengamati, ada satu orang yang bernama Nuh yang ternyata tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tidak hanya Nuh, tapi juga anggota keluarganya. Nabi Nuh dan anaknya. Tiga orang anaknya kan. Nabi Nuh dan anaknya 3 orang, istrinya dan menantunya. Selamat. Karena mereka hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena apa? Nuh itu terus melakukan bergaul baik dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Hubungan Nuh dengan Tuhan itu sangat baik. Membuat Nuh menjadi orang benar dan tidak bercela di mata Tuhan. Ya. Jadi Nuh itu tidak memilukan hati Tuhan, tidak mendukakan, tidak menyakiti hati Tuhan. Ya. Jadi adik-adik, walau banyak orang yang berbuat dosa, tapi Tuhan melihat anak-anak yang betul-betul baik, yang bersih, yang tidak melakukan kesalahan, kejahatan. Jadi jangan takut menjadi orang baik adik-adik. Karena apa? Tuhan melihatmu. Kamu pikir, kawanku sudah jahat, kiri kananku jahat, aku nggak apa-apalah jahat. Enggak. Orang baik itu diperhatikan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, diselamatkan oleh Tuhan. Lihat kawan-kawan Nuh yang jahat itu. Saat Nuh membuat satu bahtera, apa mereka bilang? Udah gila ini katanya. Nggak ada apa-apa pun dia buat bahtera katanya. Padahal Tuhan yang menyuruh. Itu karena dia dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa, persekutuan, ibadah, ke gereja, membaca firman, bernyanyi itu. Supaya adik-adik akrab. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku mau pergi. Aku mau sekolah. Kasih aku hikmat, pengetahuan. Supaya aku menjadi anak yang bijak. Bisa membanggakan Tuhan. Membanggakan orang tuaku juga. Gitu. Itu kan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka Nuh itu mendapat kasih karunia loh. Adik-adik juga bisa mendapat itu. Menjauhkan diri kita dari dosa dan pelanggaran. Maka firman ini mau menyampaikan kepada adik-adik. Yang pertama, jangan memilukan hati Tuhan. Tetapi jadilah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau kamu senang menyenangkan hati orang tua, begitu juga dengan menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang tuanya senang, ya anakku ini baik ini gitu kan. Yang kedua, berbuat baik kepada semua orang. Jangan ada anak-anak yang suka berbuat jahat. Ya, yang mendukakan hati Tuhan. Tapi lakukanlah yang baik. Senangkanlah hati Tuhan. Ya, buatlah semua yang baik, belajarmu baik, ibadahmu baik, menolong orang tua baik, begitu, menyenangkan. Berbuat baik kepada semua orang, kawanmu juga. Begitu. Yang ketiga, berlomba-lombalah melakukan yang benar. Jangan yang jahat. Berlomba-lomba melakukan yang benar. Kayak orang-orang di zaman Nuh itu, mereka bilang Nuh gila. Ya, maka akhirnya mereka apa? Kena hukuman. Mereka semua mati. Tapi Nuh selamat. Mendapat kasih. Itulah yang menjadi bagian orang-orang yang hidup dalam Tuhan itu. Bergaul erat dengan Tuhan. Bergaul baik dengan Tuhan. Akan diselamatkan. Kawan-kawan yang bilang gila tadi itu sudah mati. Tapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan di dalam bahtera bersama dengan anak dan istrinya. Adik-adik sekolah minggu, itulah yang seharusnya kita kerjakan. Seperti ada cerita seperti ini. Ada seorang anak kecil kelas 5 SD. Dia punya orang tua, mamanya dan papanya. Papanya kerja, mamanya di rumah. Lalu pulang sekolah. Dia pulang sekolah sudah sangat lapar, dia capek, lalu dia makan. Tiba-tiba dia lihat ada coklat tuh di kulkas. Lalu bilang sama mamanya, "Mak, boleh ya aku makan coklat yang ada di kulkas?" Lalu kata mamanya, "Oh jangan nak, itu coklat mau mama bawa dan kasih sama teman mama nanti di gereja." Jadi jumlahnya itu sudah pas dengan jumlah ibu-ibu yang ada, kawan-kawan mama yang ada di gereja, katanya seperti itu. Lalu kata anaknya ini, "Jadi nggak bisa nih Ma?" "Nggak bisa, lain kali anak, nanti setelah pulang mama dari gereja aja kita beli untukmu," katanya. Lalu kemudian datang dalam pikiran dia,
Kayak ada bisikan-bisikan apa gitu kan, yang nggak bagus. Bisikan iblis. Namanya Iwan. Iwan, ambil aja. Ambil satu dari kulkas. Lihat loh, coklat tadi. Apa nggak kau cium aromanya itu sangat harum. Kayaknya rasanya itu enak, manis, dan very good gitu. Lalu di pikiran Iwan, oh iya ya, masa aku nggak bisa makan kalau aku ambil. Lalu bisikan itu bilang begini, kalau aku ambil juga satu nggak berkurang. Paling nanti kalau sampai di gereja, mungkin akan dibilang jatuh atau apalah gitu. Lalu di pikiran Iwan, oh iya ya. Lalu dia perlahan-lahan pergi. Tapi di depan kulkas, dia sudah buka kulkasnya mau diambil. Tiba-tiba seperti ada lagi bisikan yang lain datang kepada dia. Iwan, lihat, kalau kamu kerjakan seperti itu, walaupun tidak dilihat mamamu, Bapa di sorga melihat perbuatan. Lalu Iwan tersadar. Oh ya Tuhan, katanya begitu. Mohon ampuni aku. Aku sudah salah, mau melakukan kejahatan. Walaupun tidak dilihat mamaku, aku hendak melakukan kejahatan. Lalu dia tinggalkan, dia pergi ke kamarnya dan dia tidur. Sorenya mamanya pulang dibanguni, lalu Iwan dibawa membeli coklat itu. Bapak, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah harusnya anak-anak yang taat kepada Tuhan. Menjauhkan hidup kita dari dosa, memohon kepada Tuhan supaya dijauhkan dari pelanggaran dan kejahatan, supaya adik-adik dihindarkan dari perbuatan jahat dan tetap hidup dalam Tuhan. Lakukanlah itu, jadilah anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan memilukan hati Tuhan. Aku senang karena aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini, mengingatkan kami supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Tidak membuat hati Tuhan sedih dan tidak memilukan hati Tuhan. Lewat perbuatan, tindakan, dan apapun yang kami lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak berlomba-lomba melakukan dosa, tapi berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Berkati kami saat sekolah, belajar, menolong orang tua kami, berkati orang tua kami di rumah, saat mereka bekerja, berkati juga guru di sekolah, lindungi mereka untuk tetap mengajar kami yang baik. Dan juga guru-guru di sekolah minggu, berkatilah mereka, supaya mereka tetap mendidik kami di dalam firman Tuhan, supaya kami terus menjadi anak-anak yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Terpujilah namamu, ampunkan dosa kami dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.